Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Seperti biasa kita akan menceritakan alur sebuah film. Tapi film ini full spoiler dan saya tidak rekomendasikan untuk Anda yang berusia di bawah 18 tahun. Film ini menceritakan seorang wanita yang telah berkeluarga dan ia kurang mendapat perhatian dari sang suami. Sampai-sampai saking perhatian yang tak dimilikinya, wanita ini kerap diganggu tangan-tangan misterius ketika menaiki sebuah kereta api. Peristiwa yang dialaminya ia coba ceritakan kepada sang suami, tapi suaminya enggan mendengar bahkan tidak memperdulikannya. Hai. Untuk film ini sendiri berjudul Tokyo Triangle 4. Awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang baru pulang kerja. Di dalam kereta api yang ditumpanginya, wanita ini diteror dengan tangan-tangan misterius. Ia tampak ketakutan dan mencoba menghalau tangan itu, tapi usahanya gagal. Tangan-tangan tersebut lincah dan licin sehingga bisa meraba paha dan apem yang dimilikinya. Singkat cerita, setibanya di rumah ia terlihat jengkel dan kesal. Oh iya sobat, perkenalkan wanita ini bernama Akiko. Tak lama kemudian HP-nya berdering. Ia dihubungi seseorang pria yang bernama Shinjin. Ia merupakan mantan ajudan ayahnya. Keluarga Shinjin mengabdikan hidupnya untuk keluarga Akiko. Ia sendiri sangat menghormati Akiko karena jasa-jasa keluarganya. Shinjin memberitahu Akiko jika ia telah bekerja di Tokyo untuk merubah nasibnya. Ia sendiri memberitahu Akiko jika ia sangat ingin bertemu. Akiko masih kesal atas peristiwa di kereta tadi. Ia membuka kaos pahanya dan membuangnya. Dia pun segera mandi dan membersihkan tubuhnya. Tak lama kemudian Yoji suaminya pulang kerja. Ia berusaha menyambutnya, namun Yoji sendiri membuatnya kecewa atas sikap-sikapnya. Akiko hanya bisa bersabar dengan perilaku suaminya itu. Ia mencoba melihat HP-nya, namun Yoji memasang privasi yang membuat Akiko tidak bisa membukanya. Akiko teringat di mana dulu ia pernah membuka HP-nya Yoji dan menemukan percakapan mesra antara Yoji dan temannya yang bernama Michio. Hubungan mereka terlihat baik-baik saja, namun kali ini Akiko mulai curiga. Di malam itu ia sangat terlihat kecewa, namun pagi-paginya mereka terlihat kompak menikmati hidangan spesial mantul-mantul. Sejenak hubungan mereka harmonis. Akiko menagih janji Yoji jika dia akan selalu melindunginya, tapi Yoji membantah pernah berjanji sekonyol itu. Hal ini lagi-lagi membuat Akiko semakin kecewa. Suatu hari ia bertanya, apakah mungkin Yoji melupakan janji itu? Itu adalah perkataan yang sangat berharga baginya. Tiba-tiba, pikirannya semakin curiga dan terfokus kepada Michio. Dan benar saja, suaminya tengah bermantul-mantul dengan orang yang selama ini ia curigai. Michio bertanya kepada Yoji, apakah Akiko tahu hubungan mereka? Yoji menjawabnya, tampaknya ia tahu. Hal ini membuat Michio merasa bersalah karena merebut suami temannya sendiri. Scene berpindah saat ini Shinjin bertamu di rumahnya Akiko. Mereka bercerita tentang kebaikan keluarga Akiko terhadap keluarganya Shinjin. Hal ini membuatnya sangat berhutang budi. Shinjin sendiri menanyakan kehidupan Akiko saat ini. Ia bercerita tentang pekerjaannya dan kehidupan di Tokyo. Ia juga menceritakan peristiwa malang yang dialaminya di kereta setiap kali ia pulang kerja.
Mendengar ceritanya yang ini, Shinjin sangat marah dan emosi. Ia sangat prihatin terhadap Akiko. Di sisi lain, suaminya lagi bermantul-mantul dengan wanita itu. Ia terlihat jarang pulang untuk menemani istrinya. Ketika pulang kerja, Akiko lagi-lagi diteror tangan-tangan misterius. Namun kali ini Shinjin mengawasi dan memperhatikan orangnya. Setelah turun dari kereta, Shinjin menghajar orang yang tadinya mengganggu Akiko hingga pingsan. Pada suatu hari, Akiko menelpon Michio dan mengajaknya bertemu di sebuah taman. Michio saat itu terkejut dan berusaha mencari alasan. Akiko pun berusaha membuatnya yakin dan akhirnya mereka sepakat. Michio memberitahu Yoji tentang hal ini. Ia mengingatkan Michio agar hubungan mereka tidak diketahui oleh Akiko. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Akiko akhirnya menanyakan hubungan Michio dengan suaminya. Dengan sedikit ketakutan, Michio membantah hubungan mereka dan ia menjelaskan tentang SMS yang di HP-nya Yoji. Menurut Michio, itu hanya sebatas kata terima kasihnya karena Yoji pernah membantu dan mengantarnya pulang ketika ia mabuk. Namun firasat Akiko tidak mempercayai perkataannya. Pada suatu hari, Shinjin berkunjung ke rumahnya Akiko. Sebagai orang yang pernah dibantu, Shinjin sangat prihatin dengan kondisi rumah tangganya Akiko. Ia tidak menyangka jika suaminya tega seperti itu. Dan lebih parah lagi, Shinjin sangat terlihat marah kepada Michio, perempuan yang merebut suaminya Akiko. Mendengar semua cerita Akiko, Shinjin seolah-olah merelakan hidupnya untuk membantu Akiko. Di sisi lain juga, suaminya tengah bermesraan dengan Michio dan ia juga berencana untuk melamarnya. Ungkapan Yoji ini membuat Michio senang dan mereka pun melanjutkan ke acara bermantul-mantul. Seperti biasa, sepulang bekerja Akiko selalu diteror dengan tangan-tangan asing. Ia selalu berusaha menghindar tapi tak berdaya. Ia pun pasrah, semua kue yang dimilikinya dicicipi tangan-tangan misterius. Akiko tidak menyadari jika Shinjin di sana mengawasinya. Ia hanya terdiam memperhatikan orang yang melecehkannya. Seperti biasa juga, Shinjin selalu menghajar orang-orang yang mengganggu tuannya. Keesokan harinya, tangan-tangan misterius kembali beraksi. Korbannya kali ini adalah Michio. Ia sangat terlihat ketakutan. Setelah turun dari kereta, Michio dibuntuti seseorang pria. Mengetahui lokasi rumahnya, pria ini pun pergi. Dan ternyata orang ini adalah Shinjin. Karena bosan dengan tingkah suaminya, Akiko akhirnya bersikap aneh yang membuat suaminya khawatir. Malam itu ia mabuk berat dan pandangannya seperti seolah melihat Shinjin. Dan kebetulan Shinjin saat itu jarang menemuinya. Akiko merasa hanya Shinjinlah yang mengerti setiap permasalahannya. Dia orang yang sangat memperhatikannya melebihi suaminya. Di sisi lain juga ia sangat takut kehilangan Yoji. Scene berpindah di mana Michio menerima panggilan dari Yoji. Yoji memberitahunya jika ia hendak berangkat menuju rumahnya. Ya, karena Setelah percakapan selesai dan baru saja ia ingin mengganti pakaian, tiba-tiba ia terkejut melihat seorang yang telah masuk dan mengancamnya dengan pisau. Hal ini membuatnya ketakutan. Kemudian ia diikat dan tidak bisa berteriak dikarenakan mulutnya disumpal dengan kain. Ia pun akhirnya menjadi santapan orang itu. Atas kejadian ini, Michio sangat shock dan trauma. Sampai-sampai ia sangat merasa ketakutan dengan kedatangan Yoji. Berulang kali Yoji menggedor pintu, namun Michio sangat shock, tidak mau membukanya.
Yoji terlihat kecewa. Di tengah perjalanan, ia dihampiri seorang pria misterius dan langsung menusuknya. Orang itu ternyata Shinjin yang melakukannya. Suatu hari Akiko menerima telepon dari kantornya Yoji. Ia menanyakannya karena selama ini Yoji tidak pernah masuk. Akiko juga terlihat cemas dan meminta tolong kepada Shinjin tentang keberadaan Yoji. Akiko beranggapan jika Yoji bersama wanita lain dan meminta Shinjin menyelidikinya. Sebelum berangkat, Shinjin mengungkapkan bahwa dia akan selalu melindunginya. Akiko yang mendengar itu menjadi terheran karena bukan Yoji yang mengungkapkan hal ini, tetapi Shinjin, orang yang pernah ia tolong. Dengan perkataan Shinjin tadi, Akiko merasa senang dan tiba-tiba ia terhayalkan hal yang membuatnya menangis pelan. Sampai di sini film pun selesai dan terima kasih.